semuanya sudah siap untuk mengikuti diskusi siang ini dalam rangka workshop SDGs Technological Approach for Sustainable Development in Indonesia dengan topik khusus aquaculture. Nah, kebetulan bareng bersama kita ini sudah ada narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu, mohon maaf, nama saya Intan Taufik, betul Intan, jadi Intan tapi laki-laki, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan membantu Bapak Ibu. Saya sendiri adalah staf pengajar di SITH ITB, dan kebetulan yang akan menjadi pembicara panelis pertama di sesi siang ini, di ruangan ini, di topik aquaculture ini adalah tidak lain dan tidak bukan kakak saya sendiri dulu ini, adalah senior saya di biologi, Profesor Dr. Gede Swantika. Selamat siang Pak Gede, apakah suara saya terdengar Pak? Oh, terdengar dengan baik adikku tercinta. Jadi terima kasih banyak, terima kasih. Baik. Nah, tadi sendiri teman-teman udah lihat, Bapak Ibu, rekan-rekan semua sudah lihat CV singkat ya. Jadi kalau saya cerita tentang beliau nggak akan cukup 1 jam menceritakan CV-nya. Begitu pula nih adik kita, ini adalah Cahya Nurhuda. Cahya Nurhuda adalah beneficiary dari teknologi yang dikembangkan oleh Prof. Gede ini. Mas Cahya udah bisa mendengar suara saya? Terdengar, Pak. Siap. Nah, Mas Cahya ini sebenarnya mahasiswa dari Prof. Gede ya, dan kemudian melanjutkan di bidang industri, malang melintang di berbagai uji coba di lapangan ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang aquaculture, dan tentunya ketika Bapak Ibu dan teman-teman memilih bidang aquaculture ini memang bidang yang penting karena banyak sekali, apalagi kita adalah Indonesia adalah negara yang banyak pantainya gitu ya. Jadi aquaculture itu memainkan peranan penting. Sebenarnya bukan pantai saja, tapi yang aquaculture itu juga ada air tawar. Nah, untuk selanjutnya kita langsung mulai saja ke panelis pertama, Prof. Gede. Saya persilakan waktunya Pak, karena waktu kita pendek 20 menit Pak. Nanti saya akan ingatkan kalau sudah tinggal 5 menit lagi. Silakan Oke, Pak. selamat sore untuk semuanya ya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan share screen langsung ya untuk presentasi saya hari ini. Bisa dilihat Pak Intan? Ya Pak, sudah dilihat. Oh ya Pak, mungkin sebelum mulai, ini mohon maaf karena ini kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian juga buat para pendengar, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis dulu, kalau takutnya lupa gitu ya. Silakan tulis dulu di chat, nanti kita akan tayangkan dan panggil. Itu saja Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Intan atas pengenalannya tadi. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat sore buat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada forum ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, pada workshop on SDGs ini saya akan berbagi pengalaman saya terkait strategi yang saya kembangkan untuk mewujudkan industri aquaculture yang berkelanjutan. Ya, kalau di negara maju konsep ini mungkin sudah lebih familiar, tapi di negara berkembang ini masih merupakan hal baru, dan saya akan angkat studi kasusnya adalah pengalaman saya mengembangkan teknologi dan mengaplikasikan teknologi di Indonesia ya. Jadi saya kembangkan teknologi ini di ITB bersama dengan tim aquaculture yang ada di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Jadi kalau kita bicara global challenge ya, kita akan mulai dari sesuatu yang sangat filosofis dulu, bahwa ada tantangan yang berat ke depan di tahun 2050, bahwa kita harus menyiapkan makanan untuk populasi yang bertambah sebanyak 2 miliar ya. Padahal kita tahu kondisi dunia sekarang ini menghadapi permasalahan dengan pemanfaatan resources, menurunnya space atau ruang, kemudian unsustainable exploitation dari resources, dan adanya tekanan-tekanan yang datang dari climate change. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, berdasarkan sejarah produksi dari global meat production, bahwa aquaculture sebagai sektor yang memberikan pertumbuhan tertinggi di sektor pangan untuk mensuplai kebutuhan pangan akan produk-produk perikanan, sudah memberikan kontribusi yang tertinggi sejak 60 tahun yang lalu ya, dalam statistik global meat production. Jadi di sini Anda lihat bahwa fishery itu lebih tinggi, aquaculture itu lebih tinggi
dibandingkan dengan poultry, cattle, sheep, and pig. Dan juga di samping produksinya yang tinggi, aquaculture ini juga menghasilkan produk yang memiliki nilai kualitas yang tinggi, baik dari segi nutrisi maupun dari segi kesehatan. Dan yang lebih surprising lagi, ya, yang lebih menonjol lagi di sini bahwa efisiensi produksi di aquaculture itu adalah paling efisien jika dibandingkan dengan sektor-sektor lain penghasil daging di dunia. Ya, pada sektor aquaculture sering kita jumpai adanya efisiensi konversi pakan itu berkisar antara 1 sampai 1,3. Misalnya pada kelompok catfish atau lele dan udang misalnya di konversi 1,3. Nah, tingginya produksi, tingginya quality, dan tingginya efisiensi inilah yang membuat aquaculture saat ini berkembang sangat pesatnya. Berkembang sangat pesat, dan share-nya saat ini sudah mencapai 48% dari total world fishery production. Ya, ditambah lagi, aquaculture mendapat kesempatan yang baik untuk mengisi kebutuhan pangan di sektor perikanan. Karena apa? Karena perikanan tangkap mengalami stagnasi dari 3 dekade terakhir. Dan saat ini produksinya itu cukup signifikan ya. Bapak Ibu sekalian, aquaculture sudah menyumbangkan hampir 82 juta metrik ton produksi dalam basis tahunan di tahun 2018. Nah, bagaimana dengan Indonesia ya? Kalau kita lihat Indonesia kita tahu sendiri kita terletak di negara tropis, kemudian kita adalah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Penduduknya memiliki kultur untuk melakukan kultivasi budidaya perikanan dari dulu ya. Kita memiliki strong tradition and culture on fish cultivation, dan juga Indonesia memiliki diversity yang tinggi kalau kita berbicara commodity aquaculture atau aquatic animal diversity. Jadi semua kondisi ini menjadikan Indonesia itu menjadi negara penghasil aquaculture yang sangat diperhitungkan di dunia. Dan berdasarkan laporan FAO ya tahun 2016, kita sebenarnya sudah berada di posisi kedua sebagai top aquaculture producer after China ya, dengan total produksi hampir 14,3 juta metric tons. Jadi kita nomor 2 ya. Tentunya kita harus selalu membandingkan hasil ini dengan hasil Cina ya, yang saat ini sudah mencapai hampir 59 juta metric ton. Nah, ini adalah beberapa sebenarnya komoditi yang sudah umum kita hasilkan di Indonesia, baik itu dari air tawar, dari air payau maupun dari air laut ya. Kita punya kakap putih, kita punya kakap merah, kita punya shrimp di air tawar, kita punya tilapia, kita punya gurami ya. Ya, ini semua kita bisa hasilkan di Indonesia karena kita punya tradisinya, kita punya diversity-nya, kita punya climate-nya, dan sekali lagi kita berada di daerah tropis yang memungkinkan produksi itu bisa berlangsung sepanjang tahun. Tidak seperti di negara temperata. Misalnya kayak seperti tilapia, saya hanya ingin berbagi. Tilapia, Indonesia sekarang nomor 2 di dunia penghasil tilapia. Tetapi apabila pasar ingin memerlukan tilapia yang ukuran besar, ya ukuran besar yang lebih besar dari 600 gram, itu pasti tilapianya dari Indonesia. Karena apa? Hanya di Indonesia lah kita bisa membesarkan tilapia sampai berbulan-bulan, tidak dibatasi oleh climate. Kalau di Cina dia sudah keburu dibentur oleh atau dihambat oleh climate karena dia memiliki 4 musim. Nah, kalau kita lihatnya, walaupun kita tahu bahwa aquaculture itu sudah sangat berkontribusi terhadap ketahanan pangan, terhadap keamanan pangan, kemudian berkontribusi di dalam menyelesaikan atau meningkatkan masalah-masalah sosial masyarakat, kemudian memberikan juga devisa kepada negara, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara produsen aquaculture. Tapi sampai sekarang cukup mengherankan nih, bahwa aquaculture production itu masih didominasi oleh sistem budidaya yang seperti yang kita lihat di slide ini, yaitu menggunakan sistem tambak, sistem karamba, di mana ini adalah merupakan open system kategorinya.
Jadi dengan open system ini sebenarnya kita melakukan budidaya itu terlalu tergantung sama lingkungan. Kita memiliki direct contact dengan surface water, ya, dan kemudian teknologinya memerlukan air yang banyak, kemudian air in yang banyak, kemudian air out atau keluar yang banyak. Nah, air keluar ini akan memberikan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan dia. Sehingga lambat laun apa? Semua faktor-faktor ini berakibat terhadap rendahnya prediktibilitas dan rendahnya produksi produk perikanan. Makin lama produktivitas menurun, makin lama produktivitas menurun, dan untuk menjaga kuantiti produksi akhirnya dia memerlukan space yang lebih banyak, ya. Dia membuka lahan, menghancurkan mangrove, kemudian danau banyak mengalami eutrofikasi, mengalami penyuburan. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu sustain baik dari segi sustainability in term of productivity dan production. Kemudian juga dia juga tidak sustain secara ekonomi tentunya karena produksinya tidak stabil, dan lebih parah lagi adalah dia tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu kita di ITB mengembangkan suatu sistem budidaya yang tertutup, ya, plus aquaculture system, di mana kita memisahkan animal atau hewan budidaya itu dari lingkungannya, dan kita simpan dia di dalam suatu sistem yang tertutup, di mana sistem ini tidak memiliki kontak dengan lingkungan, ya, tidak memiliki kontak dengan lingkungan, menggunakan air yang sama selama proses budidaya, kemudian tidak ada air yang di-discharge ke lingkungan, berarti dia environmentally friendly. Kita lakukan proses budidaya yang super intensif, artinya stocking density-nya tinggi, sehingga produktivitasnya juga tinggi. Dan kemudian karena dia closed system, dia harus fleksibel. Jadi tidak site dependent. Kita bisa aplikasikan di mana saja, mau di coastal line, mau di urban farming, mau di pegunungan, dimanapun, ya. Ya, jadi dia tidak tergantung pada site. Kemudian saya menciptakan teknologi di sini yang semua komponennya itu available secara lokal. Dan yang penting lagi bahwa closed system ini kita bisa mengontrol semua proses itu dari A sampai Z dengan kondisi-kondisi atau parameter-parameter yang kita inginkan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah diimplementasi di industri. Nah, dari pengalaman saya melakukan implementasi di industri, ya saya mengalami permasalahan, ya, pada saat kita mau merubah pola pikir proses budidaya dari open ke closed system. Ya, open system udah semua orang tahu, ya, unpredictable culture condition-nya, low stocking density, unpredictable in terms of production, tidak ada pengelolaan kualitas air yang intensif, terus polluted environment. Ini semuanya terakumulasi di open system. Pada saat kita mau ke sistem budidaya yang lebih sustain menggunakan closed system, di mana sistemnya adalah more predictable, kita bisa lakukan produksi sepanjang tahun, produktivitasnya tinggi, ramah lingkungan, kita bisa melakukan efisiensi atau conserving water, dan kita bisa menghasilkan produk yang lebih higienik atau lebih bersih. Tapi kenyataannya saya menghadapi permasalahan, ya, di dalam aplikasinya. Jadi pada saat kita deal dengan petani-petani di Indonesia, ya, yang sudah terbiasa dengan conventional cultivation, ya, kita susah sekali, ya, waktu kita bawa dia ke suatu sistem di mana sistem ini memerlukan high investment cost, memerlukan higher committed manpower, memerlukan maintenance skill, ya, yang lebih dibandingkan dengan konvensional. Itu tidak gampang melakukannya, ya. Oleh karena itu kita harus mengembangkan suatu strategi, ya. Tidak gampang bukan berarti tidak mungkin. Nah, kenapa orang masih rely on conventional cultivation strategy? Karena apa? Karena sistem ini simple and reliable, ya, dan masih profit, itu masalahnya. Dan petani selalu membandingkan, ya, kalau kita berbicara dengan petani konvensional, dia membandingkan antara production dan productivity. Walaupun menggunakan closed aquaculture system, productivity-nya double atau 2 kali lebih tinggi, tetapi karena scale atau skala industrinya lebih kecil, selalu dibandingkan dengan total produksi, padahal apa? In term of area budidaya itu tidak apple to apple begitu. Jadi itu yang menjadikan
permasalahan besar. Oleh karena itu di dalam aplikasi teknologi closed ini, ya, closed system ini, saya mengembangkan beberapa approach atau konsiderasi. Tapi yang lebih penting begini, bahwa kalau kita ingin mengembangkan suatu teknologi yang relatively lebih advance dengan yang konvensional, kita harus berpikir bahwa semua komponen teknologinya itu harus available di wilayah lokal atau di area lokal. Jadi locally based technology. Apapun yang kita gunakan harus available di lokal, karena dengan availability di local level inilah kita bisa meningkatkan cost effectiveness, kemudian kita juga bisa meningkatkan economic feasibility dari sistem ini. Dan satu hal lagi yang saya pertimbangkan sebagai tanggung jawab sosial dalam pengembangan itu adalah no social sensitivity. Artinya apa? Teknologi yang saya develop ini tidak boleh mengakibatkan permasalahan baru, yaitu misalnya unemployment. Jadi banyak tenaga-tenaga yang tadinya involved di budidaya konvensional, dia tidak bisa lagi berpartisipasi. Dan instead kita akan akomodasi dia, akan kita latih dia untuk bisa berperan di dalam operasional sistem ini. Nah, saya memulai dengan teknologi yang pertama, ya, namanya zero water discharge. Ini teknologi sangat sederhana, hanya menggunakan satu tangki, ya, satu tangki, kemudian tangki itu kita isi dengan air, ya, air, apakah air tawar ataupun air laut. Tentunya kalau bisa dia difilter dulu airnya, ya, atau disterilisasi kalau mungkin, ya, dengan klorinasi yang paling umum di lapangan. Kemudian di dasar tangki ini saya taruh kalsium karbonat gravel atau limestone atau batu kapur. Kemudian air ini selama proses budidaya saya olah dengan menggunakan 3 mikroba, yaitu mikroalga, kemudian ada bakteri nitrifikasi dan heterotrop. Jadi saya tidak akan jelaskan secara lebih detail tentang prosesnya. Jadi dengan menggunakan 3 konsorsium mikroba ini, saya ingin mengatur siklus karbon, siklus nitrogen, dan juga ingin mengenrich sistem ini dengan oksigen yang datang dari mikroalga. Nah, dengan sistem ini, ya, kita bisa memelihara beberapa komoditi yang potensial di aquaculture, misalnya catfish, ikan mas, kemudian ikan nila dan udang, ya. Kita sudah buktikan dengan menggunakan simple system ini, udang misalnya kita bisa memproduksi 2,5 sampai 3 kilo per meter kubik volume air udang dalam 70 hari periode kultur dalam kondisi Bandung yang suhunya tidak favorable. Nah, kalau Anda lihat ini adalah seedway system yang kita aplikasikan di Pamarican, Jawa Barat untuk menghasilkan bibit udang galah. Jadi sistemnya sangat waktunya 5 menit lagi, Pak. Punten. Ya, di sini terlihat bahwa saya menuangkan bakteri, ya, kemudian itu adalah ada kalsium karbonat, ada vertical substrate yang saya gunakan untuk migrasi udangnya, dan ini hasilnya sudah luar biasa karena meningkatkan stocking density dan kelulus hidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional. Ini adalah aplikasi udang kita di SFPD kita untuk pembesaran udang di Gresik. Ini urban farming, ya. Ini urban farming, saya akan percepat karena waktunya terbatas. Ini saya menuangkan benih, ya. Ini di tengah kota di Gresik, ya. Di tengah kota di Gresik namanya wilayahnya Ciremilor. Ya, ini kemudian ini adalah panennya, ya. Saya akan percepat karena waktunya terbatas. Ini panen ikannya. Ya. Ini di tengah kota, ya. Dan airnya nggak diganti selama proses budidaya, dan hasilnya cukup bagus, ya. Tapi memang dimensinya, ya, dimensinya masih terlalu kecil, sehingga kita harus mempertimbangkan vertical biomass yang harus diproduksi. Nah, kemudian saya mengembangkan simplified RAS. Jadi sistem yang berikutnya adalah saya simplifikasi RAS. RAS yang ada di dunia itu sangat complicated, sangat risky terhadap technical failure, dan dalam operasionalnya sangat tinggi maintenance, kemudian sangat tinggi investment cost, dan semuanya tidak memungkinkan teknologi ini diaplikasikan di Indonesia. Oleh karena itu saya simplifikasi. Ini adalah gambar yang paling kiri waktu saya develop pertama kali di ITB, prototipe-nya. Kemudian ini adalah desain yang di tengah waktu saya aplikasikan di industri. Nah, di sini sebenarnya sistemnya ada tangki kultur, rearing tank, kemudian kita ada sedimentation tank untuk menyaring kotoran kasar,
ada protein skimmer untuk menyaring kotoran halus, kemudian ada activated carbon, kemudian untuk menyaring kontaminasi kimia, kemudian ada biofilter untuk menghilangkan racun nitrogen yang sangat dihindari di kolam budidaya, kemudian air dipompakan lagi. Nah, ini adalah closed system yang ada di aplikasinya di Cianjur, saya gunakan untuk tilapia. Ya, jadi sistem itu harus disimplifikasi sehingga bisa diaplikasikan, dan ini adalah kolam budidayanya kita menggunakan 100 meter persegi ponds ya untuk produksi tilapia. Dan ini adalah modified RAS atau simplified RAS yang kita aplikasikan di Gersik. Kalau yang sebelumnya pakai ZWD, ini adalah RAS, kita simplifikasi semua prosesnya, dan ini adalah aplikasinya di urban farming untuk produksi udang, dan di sini sudah bisa menghasilkan 5 kg per meter kubik ya. Pada saat panen ini cukup membahagiakan karena hasilnya mampu membantu perekonomian petani di sana, dan dengan sistem budidaya yang luar biasa ya. Nah, ini udang ini ada di dalam rumah, di backyardnya. Ya, kemudian saya gabungkan sistem ini karena ZWD punya kelemahan, RAS punya kelemahan karena operasional cost, ZWD karena ada carrying capacity yang tidak terlalu tinggi karena adanya nitrate spike kadang-kadang ya. Nanti Anda bisa tanyakan apa itu nitrate. Akhirnya dua sistem ini saya gabung, yaitu namanya hybrid. Jadi di awal saya gunakan ZWD tanpa menggunakan listrik. Setelah sebulan saya operasikan RAS untuk menyaring racun dan menyaring kotoran organik yang ada di kultur apabila amonium dan nitritnya lebih tinggi dari 1. Nah, ini adalah aplikasinya di East Java di Gersik ya, untuk produksi bibit ini. Ini produksi bibit, kalau nursery itu produksi bibit. Kemudian ini adalah untuk grow out yang sudah saya cobakan di Bali ya. Kita bisa menghasilkan udang dengan produktivitas 4,4 kg per meter kubik begitu. Kualitas air sangat bagus selama 70 hari periode kultur. Penyakit juga tidak dijumpai. Ini adalah aplikasi sistem itu di Saudi Arabia ya. Ini fasilitasnya ada di tengah gurun. Jadi jauh dari air. Tidak ada air, namanya juga gurun ya. Nah, ini kita sudah menghasilkan udang di siklus pertama. Kemudian saat ini siklus kedua sedang berlangsung dan performanya jauh lebih bagus sekarang dibandingkan dengan fase. Ini posisinya ada di tengah gurun, dan itu foto saya di depan protein skimmer di dalam hanggar dari fasilitas budidaya yang sedang kita operasikan. Nah, di sini yang terakhir adalah bioflok ya. Nah, bioflok ini adalah juga teknologi yang paling simpel ya, paling simpel, tetapi kita di ITB mengembangkan suatu teknologi baru dengan aplikasi New Principles in Biofloc Technology. Jadi kita menggunakan in situ ex situ bioflok, tapi yang kita gunakan mikrobanya benar-benar sudah kita tahu fungsinya. Jadi kita menggunakan functional microbial component, dan kita melakukan new approach dalam pengaturan rasio antara CN. Ya, kita tidak mengikuti sistem bioflok konvensional, tetapi instead kita mendevelop sehingga kita bisa mengaplikasinya di skala industri dengan kualitas air yang begitu stabil ya selama 90 hari periode kultur. Anda Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, jadi di sini aeration system itu adalah keharusan. Saya menggunakan heterotrophic functional microbe. Kemudian CN ratio saya atur tidak 12-15, tapi di sini saya atur hanya 6-10. Kemudian flock volume-nya maksimum 10. Jadi dia tidak heavy biofloc seperti teknologi biofloc yang berkembang di masyarakat. Dan ini adalah produksi ikan nila ya, menggunakan teknologi biofloc. Ini benar-benar sistem tertutup, dan ini saya sedang memberikan pakan, dan ini ikan sudah ukuran hampir 300-350 gram. Ya. Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu. Sekarang industrinya sudah besar ya. Kita sudah memproduksi kurang lebih hampir 100 metrik ton per bulan. Ini adalah sistem ya. Sudah intensifikasi dari teknologi yang begitu sederhana dengan menggunakan tilapia. Kita bisa membudidaya tilapia dengan sumber daya air yang terbatas ya. Jadi kita tidak menggunakan kolam air deras, tetapi di sini kita menggunakan sistem biofloc. Ya, itulah presentasi
rekomendasi dari saya mungkin untuk klarifikasi lebih lanjut kita akan lakukan di sesi diskusi atau tanya jawab nanti. Pak Intan, terima kasih Pak Intan atas waktunya. Kalau Pak Gede cerita itu banyak sekali yang sebenarnya bisa diceritakan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi ini sebenarnya hanya permukaan ya Pak ya. Ini hanya permukaan dari apa yang sudah Pak Gede lakukan dan kembangkan. Ini nanti mudah-mudahan nanti semuanya yang hadir di sini bisa diskusi lebih lanjut. Bertanya silakan kalau bagi yang mau bertanya di chat mumpung ingat gitu daripada nanti lupa. Baik, untuk selanjutnya ini ada pihak beneficiary. Di sini ada Mas Cahya Nurhuda ini. Mas Cahya ini dulunya juga didikan Pak Gede juga ini, dan kemudian mengaplikasikan ilmunya langsung di lapangan. Jadi kalau Pak Gede mungkin kakinya lebih banyak di kampus gitu, terus kalau Mas Cahya ini kakinya lebih banyak di industrinya nih. Maka silakan Mas Cahya, barangkali mau ada yang ditampilkan, silakan. Baik, saya coba share screen ya Pak ya. Silakan. Waktunya kurang lebih 15 menit. Ya, baik. Terlihat ya share screen saya? Sudah, silakan di full screen kan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih pada Pak Intan selaku moderator dan juga pada Pak Gede selaku panelis yang telah memberikan kesempatan, dan selamat sore kepada para partisipan yang telah menyempatkan hadir. Di sini mungkin saya akan menjelaskan lebih kepada pengalaman praktis di lapangan terkait pengembangan teknologi RAS ZWD yang dikembangkan juga oleh Pak Gede Suwantika. Nah, saya melihat bahwa teknologi ini memang sangat bermanfaat, terutama dalam menyelesaikan problem yang dialami oleh kita ya, para petani di lapangan, itu khususnya dalam budidaya ikan atau udang yang rentan terhadap serangan penyakit. Sehingga kita tahu bahwa ketika ikan atau udang itu terkena serangan penyakit, maka hasil panen pun akan menjadi rendah ya, baik itu dari segi kuantitas maupun juga dari segi kualitasnya. Nah, saya melihat bahwa teknologi ini mampu mengatasi permasalahan ini dan memberikan beberapa manfaat, seperti saya pernah melakukan di Bandung dalam tahap awal pengembangan teknologi ini, yaitu berupa sistemnya yang lebih terkontrol ya jika dibandingkan dengan sistem pada umumnya, sistem konvensional di tambak-tambak pada umumnya, sehingga lebih ramah lingkungan juga, kita hemat penggunaan air, juga limbah budidaya yang tidak mencemari lingkungan. Selain itu, produktivitasnya juga memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem tradisional, dan kualitas udangnya pun akan lebih baik gitu, karena sistemnya lebih bersih gitu. Produktivitas yang waktu itu di Bandung saya lakukan itu kurang lebih 3,5 kg per meter kubik air, sehingga ya jika kita memiliki wadah dengan volume 1000 kubik, ya kita bisa bayangkan bahwa produktivitasnya juga 3,5 dikali 1000 meter kubik gitu. Selanjutnya saya pernah juga melakukan implementasi teknologi RAS ZWD ini di Tulungagung di Jawa Timur. Di sini diterapkan pada budidaya ikan gurame. Nah, di Osprononus gurame, kalau nama latinnya pada tahap fase nursery gitu. Hasil yang kami peroleh waktu itu adalah terutama dari kualitas air, kita bisa melihat bahwa amoniumnya itu kurang dari 1 ppm, artinya itu airnya sangat sehat dan bersih, sehingga udang pun sehingga ikan gurame yang seperti ada di gambar ini terlihat sehat dan airnya pun bersih begitu. Dan juga zat kimia nitrit yang pada umumnya menjadi zat pencemar untuk ikan, kita bisa kontrol dengan kurang lebih dengan kadar nitrit kurang dari 0,6 ppm. Ini untuk yang di Tulungagung. Dan survival rate atau jumlah ikan yang hidup pun lebih banyak karena airnya pun lebih bersih gitu. SR yang kami peroleh waktu itu 89,4%. Di Gresik juga waktu itu saya ikut terlibat dalam penerapan teknologi RAS dan ZWD ini. Nah, di Gresik ini uniknya adalah dilaksanakan di area perkotaan ya. Jadi salah satu manfaat teknologi RAS ZWD ini juga fleksibel, kita bisa lakukan di mana-mana. Di Gresik ini
kurang lebih sama seperti yang sebelumnya dijelaskan, bahwa kualitas air itu kita bisa kontrol sehingga optimal untuk pertumbuhan udang. Nah, di Gresik ini fase nursery-nya SR-nya 100, kita dapat lebih dari 90% jumlah udang yang hidupnya. Dan pada fase pembesaran atau grow out itu 70-90% dapat jumlah ikan yang hidup jumlah udang yang hidup di akhir pada saat panen. Itu juga kita harus bergantung pada tebar awalnya. Jika pada tebar awalnya rendah, biasanya SR-nya bisa sampai 90% gitu. Kalau pada tebarnya cuma 200 ekor per meter kubik. Dan FCR-nya juga lebih hemat. Di Gresik waktu itu 1,05 sampai 1,14. Artinya dari 1 kilogram pakan yang kita kasih, 1,14 lah maksimal pakan yang kita kasih itu bisa menghasilkan 1 kilogram udang. Dan untuk di Indramayu, waktu itu kita melakukan implementasi teknologi yang sama, RAS dan ZWD ini. Kenapa waktu itu dipilih di Indramayu? Karena Indramayu itu salah satu sentra produksi perikanan termasuk udang gitu di Jawa Barat gitu. Dan kita ketahui bahwa hasil perikanan tangkap di Indramayu itu naik turun ya, apalagi dari perikanan tangkap jika dilihat dari sisi keberlanjutannya, kita harus membatasi karena mulai stagnan hasil dari perikanan tangkap tersebut. Dan selain itu juga di Indramayu juga banyak, selain nelayan juga ada petani-petani umumnya yang menggunakan sistem lahan konvensional. Itu kita biasanya menggali lahan dengan cukup luas gitu, tapi produktivitasnya umumnya masih relatif rendah. Dan produksi saat itu ada karena musim kemarau terjadi penurunan produksi hingga 10-20%, dan terjadi kekeringan di beberapa wilayah sehingga pasokan air juga terbatas, dan itu menjadi salah satu faktor penurunan produksi budidaya udang di Indramayu saat itu. Lalu dengan permasalahan ini kami coba menerapkan teknologi RAS ZWD ini pada budidaya udang fase nursery. Dan hasil yang saat itu didapat saat itu ada 4.000 sampai 5.000 ekor udang ya per kolam. Jadi satu kolamnya itu kurang lebih 9 ton volumenya. Dan hasilnya waktu itu 0,32 gram sampai 0,49 gram pada fase nursery dengan panjang udang 3,3 sampai 4,2 cm. Dengan kondisi di Indramayu ini, kita bisa juga melihat bahwa teknologi ini dapat bermanfaat dalam hal ketika musim kemarau gitu, kita bisa melihat kebutuhan air dan lahan yang dengan teknologi ini kebutuhan air dan lahannya akan lebih rendah, sehingga dengan air yang terbatas kita tetap bisa melakukan budidaya udang. Dan selain itu juga stabilitas dan produktivitasnya pun lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Ketika di lapangan juga ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Di lapangan itu biasanya kita menerapkan teknologi ini harus dapat menyesuaikannya dengan kondisi masyarakat atau pembudidaya ikan di Indonesia, dan juga penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini berbeda-beda di setiap daerah, dan perlunya kita untuk meningkatkan kesadaran bahwa keberlanjutan itu sangat penting, khususnya ketika kita ingin membicarakan SDG atau Sustainable Development Goals di masa depan, bahwa kebutuhan pangan ini sangat tinggi, sehingga transfer teknologi aquaculture ini sangat penting, dan memang memerlukan waktu untuk kita para petani dan pembudidaya itu untuk menerima teknologi ini, karena pada umumnya mereka punya resepnya masing-masing, dan untuk masuk pada petani itu kita harus juga memperhatikan aspek sosial seperti yang dijelaskan oleh Pak Gede juga sebelumnya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Baik, ini masih tersisa 5 menit, Mas Cahya, mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Selanjutnya mungkin yang di Cianjur juga ya, sama seperti yang tadi di video oleh Pak Gede Swantika, bahwa
kita melakukan produksi ikan nila di skala industri dengan sistem teknologi baru itu, dan saya juga saat ini tergabung di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aquaculture dalam produksi pangan. Nama perusahaannya Novaton, yang saat ini juga sedang mengembangkan beberapa teknologi seperti chessboard, yaitu keramba jaring apung, dan juga land-based shrimp farming di Saudi Arabia. Begitu. Ya, mudah begitu saja, Pak. Siap. Baik, terima kasih Mas Yahya. Kalau begitu Ya. mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sangat menarik sekali. Ini tadi dari para pembicara pertama maupun kedua ini tadi saya kebetulan sambil nyatet gitu ya. Jadi saya lihat, dan saya juga waktu itu lihat sendiri bagaimana udang yang biasa diproduksi di pesisir di laut gitu, terus diproduksi di Bandung di dalam kampus ITB gitu ya. Di dalam kampus ITB kita produksi udang. Dan beneran udang ya, jadi udangnya itu bisa dimakan gitu. Waktu itu akhirnya nggak tahu digoreng atau dibagi-bagi di para dosen gitu ya. Jadi itu betul, harus saya sampaikan juga kepada yang lain bahwa foto-foto yang tadi dilihatkan Pak Gede itu memang benar adanya, yang Mas Cahya lihatin juga benar apa adanya, bahwa kita bisa memproduksi yang seperti itu sekarang itu udah nggak tergantung lagi sama tempatnya gitu ya. Mungkin kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini kita sudah ada 3 penanya. Mungkin saya sebenarnya sudah siapkan PowerPoint yang ada pertanyaannya, tapi karena masih sedikit pertanyaannya, mungkin saya panggil saja para penanyanya. Yang pertama tadi Mas Rizky Zulham, apakah bisa di unmute ya Mas Rizky Zulhamnya? Mas Rizky Zulham, ada Mas Rizky? Ada Pak Intan? Ada, silakan Pak. Mas Rizky bisa langsung unmute, bisa nggak? Ricky ya, sorry, bukan Rizky. Nggak bisa Pak katanya. Nggak bisa ya? Baik. Udah Pak, udah bisa Pak. Udah bisa. Oke, langsung aja kalau gitu biar lebih menarik nih. Pertanyaannya sudah saya catat, tapi silakan menanyakan langsung ke Pak Gede mungkin ya, atau Mas Yahya nanti, silakan. Silakan disebutkan nama dan asalnya, Mas. Oh iya, perkenalkan Pak, nama saya Ricky Julham. Asal saya dari Pekanbaru, ya Pak. Pertanyaan saya, tadi kan ada Pak yang dijelaskan tuh menggunakan 2 sistem Pak setelah teknologi zero water tuh Pak. Nah itu kayak mana ya Pak menggunakan sistem tersebut? Oke, makasih Mas Ricky. Silakan Pak Gede untuk menjelaskan. Jadi Mas Riki, salam kenal dari saya ya. Jadi begini Mas Riki, saya mengembangkan pertama itu sistem yang sangat simpel. Namanya zero water discharge. Jadi hanya menggunakan satu tangki, kemudian airnya kita olah dengan mikroba, ya. Kemudian buffering pH-nya kita tambahkan dengan batu kapur, ya. Nah, sistem ini kita udah run dan sudah bisa menghasilkan sekitar 3 kilo udang itu, ya, 3 kilo udang. Tetapi sistem ini memiliki kelemahan. Karena apa? Karena sistemnya statik, ya. Kita tidak bisa menghindari adanya akumulasi organik, ya. Kalau periode kultur itu sudah lebih dari 2 bulan, begitu. Jadi organik sangat menumpuk, sehingga kita menghadapi nitrit spike namanya. Jadi NO2-nya, nitritnya yang racun itu kadang-kadang spike. Sehingga daya dukung lingkungan dari kultur itu tidak tinggi, begitu. Tetapi ini sistem simple, cheap, and reliable. Oke. Nah, kemudian saya develop simplified RAS. Saya tidak menyebutkan RAS, karena kalau RAS yang asli, recirculating aquaculture system itu, dia adalah sophisticated technology. Tidak mungkin diaplikasikan di Indonesia. Itu untuk salmon baru bisa. Kalau itu untuk tilapia, even untuk udang nggak akan jalan. Karena apa? Investment cost-nya sangat tinggi, operational cost-nya sangat tinggi. Oleh karena itu saya simplified RAS. Nah, ternyata di RAS walaupun sudah disimplifikasi, kita juga menghadapi permasalahan. Ya, air di RAS itu relatif jernih. Kemudian sehingga apa? Di udang misalnya dia visibility clarity air itu memungkinkan udang dengan gampang bisa mengenali teman-temannya di kepadatan tinggi dan bisa melakukan kanibalisme pada saat ganti kulit. Dan juga dia less buffering in term of disease, karena kita tidak memanipulasi mikroba.
Oleh karena itu saya gabung antara ZWD dan Rust. Oke, ZWD dan Rust. Nah, ZWD ini saya run 1 bulan pertama tanpa memutar air. Ya, tanpa memutar air. Jadi 1 bulan sistem budidaya itu rely on ZWD. Jadi tidak ada air masuk, tidak ada air keluar. Kita hanya mengatur berdasarkan kualitas air dari proses mikrobial. Kita membangun microbial loop namanya, bahasa saintifiknya ya. Nah, pengalaman saya sesudah 1 bulan, sistem ini sudah tidak bisa mengatasi juga akumulasi amonium dan nitrit. Oke, amonium dan nitritnya itu beranjak naik dan sudah melewati 1. Nah, pada saat amonium dan nitrit ini sudah mau 1, barulah Rust diputar. Nah, Rust itu artinya air diputar, ya, air diputar, kemudian amonium dan nitritnya diturunkan lagi di bawah 1 ppm. Nah, pada saat amonium nitritnya sudah turun, biasanya Rust kita hentikan lagi. Ya, kita hentikan lagi untuk menghemat energi penggunaan listrik. Tetapi pada saat yang bersamaan, kualitas air terjaga dengan baik, dan juga microbial loop yang ada di ZWD, yang ada di tangki, menjaga microbial balance yang ada di air, sehingga udang kita bisa terhindar dari penyakit. Itu nomor 1 tujuannya, dan juga membantu sistem Rust untuk menjaga kualitas air. Jadi yang dimaksud dengan kombinasi seperti itu. Sebenarnya basic sistemnya adalah Rust, tapi tangkinya kita atur dengan pengkondisian air menggunakan mikroba. Nah, mikrobanya diatur kapan? Ya, selama proses budidaya, ya, on daily basis kita atur itu mikrobanya dengan penambahan probiotik, ya, atau heterotropik bakteria, dan juga penambahan nitrifying bakteria, chemolithotrop, dan mikroalga. Jadi ini sudah proven ya, yang di Saudi Arabia, gambar yang saya jelaskan tadi. Sorry, sekarang udah masuk hari yang ke-65 kulturnya. Ya, hari ke-65 di tengah gurun, dan kita sudah punya pola produksi yang hampir 80% lebih tinggi growth-nya dibandingkan dengan conventional culture. Ya, jadi ini gambar-gambar itu ya gambar saya lah. Tidak mungkin saya pakai gambar yang lain gitu ya. Itu dari saya, mudah-mudahan cukup jawabannya. Baik, terima kasih Pak Gede. Nah, sebelum ke penanya berikutnya nih, saya ingin mengingatkan bahwa nanti itu ada quiz Bapak Ibu dan para hadirin teman-teman semua. Nanti akan ada quiz, ada 10 pertanyaan, dan nanti top 3 akan dapetin voucher ya. Jadi mohon nanti bersiap-siap juga nih, di akhir kesempatan sesudah diskusi ini kita akan ada quiz. Baik, berikutnya tadi ada penanya berikutnya, kalau di chat itu Mas Bolo Dwiartomo. Mas Bolo, apakah masih ada dan bisa bertanya secara langsung? Oke, ya, makasih. Saya Bolo dari Polman, Bandung. Saya sebetulnya banyak di mekatronik, cuma saya membantu kawan di Cidaun, jadi di electric and control di sana, di Tapak Udang, jadi cukup tertarik juga nih di sini. Cuma ya pertanyaan saya, seberapa banyak sih parameter air yang harus kita cek gitu ya, kita tes lengkapnya begitu, dan apakah itu sama untuk sistem di air laut dan di air tawar begitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Oke. Ya. Silakan Pak Gede, langsung nanti disambung sama Cahaya. Oke, Pak ya. Saya jawab langsung ya, Pak ya. Di case saya tidak mengembangkan pola monitoring kualitas air yang sophisticated, Pak, karena itu costly. Ya, melakukan monitoring itu costly, time consuming, kemudian ada device, ada segala. Menurut pengalaman saya, ya, yang pertama yang Bapak harus ukur itu adalah amonium atau amonia, Pak. Pak Bolo. Halo? Masih ada Pak, kayaknya, tapi mute lagi Pak. Amonium, amonia, ya, sama NO2 atau nitrit. Itu yang biasa, yang wajib saya ukur. Kemudian nitrat in weekly basis, karena ini tidak less toxic. Kemudian dissolved oxygen, ya, yang pasti saya ukur. Kemudian pH. pH ini akan determining
determining ini alkalinity level. Ya, pH stability will determine alkalinity level. Itu kalau saya. Nah, itu kalau closed system, Pak Bolo ya. Nah, kalau di outdoor system, di mana di sini ada intervensi matahari yang luar biasa. Ya, ada parameter yang harus kita monitor, yaitu phosphorus level. Karena rasio antara NP ini akan berpengaruh terhadap peledakan, apakah yang meledak itu nanti fitoplankton atau cyanobacteria. Ya, itu penting untuk dimonitor. Nah, kalau pingin list yang detail, kalau farmnya besar, ya salah satunya adalah mikroba ya. Bakteri juga harus dihitung, fitoplankton juga harus dihitung. Tetapi kalau memiliki limitasi resources, amonia, nitrit, pH, dissolved oxygens, itu aja buat saya udah cukup, Pak. Halo, Pak Bolo. Pak Bolo, apakah sudah cukup menjawab, Pak Bolo? Sepertinya masih mute. Semoga sudah cukup menjawab ya, Pak Bolo ya. Mungkin dari Mas Yahya ada yang mau ditambahkan dulu terkait gimana sih tekniknya, rumitnya. Saya sendiri belum pernah ngukur di lapangan nih, soalnya saya bukan orang tambak. Gimana nih? Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, baik. Untuk pengukurannya sendiri, biasanya kalau di lapangan kita menggunakan ada test kit ya untuk amonia. Tadi parameter yang salah satu parameter yang paling penting diukur itu amonia sama nitrit. Itu ada test kitnya, bisa dibeli secara online atau di toko ikan. Ada beberapa yang jual itu test kit amonium sama nitrit. Itu bisa dibeli, biasanya harganya 200 ribuan lah, sekitar segitu. Beberapa kali pengukuran, Jaya? Iya, itu satu test kit itu bisa kita gunakan untuk 1 tahun atau 3 siklus ya. Jadi kita melakukan pengukuran biasanya seminggu sekali gitu. Tapi secara teori memang setiap hari itu lebih bagus. Cuman kadang biasanya kita melakukan penghematan untuk penggunaan test kit itu supaya biaya operasional juga tidak terlalu besar, sehingga kita lebih hemat gitu. Jadi satu test kit itu bisa kita pakai untuk 3 siklus atau 1 tahun untuk budidaya udang gitu, Pak. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya, terima kasih. Baik, makasih. Oh iya, mohon maaf nih sebelumnya ternyata ada penanya yang terlewat nih. Pak Tommy Hermawan. Pak Tommy, apakah ada Pak Tommy? Pak Tommy, apakah masih monitor? Bisa bertanya langsung? Atau mau saya bacakan saja? Oke, mungkin ada kendala teknis, saya bacakan saja. Ini ada pertanyaan dari Pak Tommy Hermawan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan ras air laut dan microbubble, jadi ditambahkan ras kemudian ditambah microbubble ya, jadi ada microbubble generator, maka produktivitas udang faname bisa mencapai kepadatan saat panen yang tinggi. Kalau di sini Pak Tommy menyebutkan 1 meter kubik itu 1000 ekor udang. Nah, mungkin Pak Gede dan Mas Cahya ini bisa berbagi pengalamannya nih terkait, mungkin bisa memberikan perspektif terkait pertanyaan ini. Silakan, Pak. Ya, ini saya jawab ya, Pak Intan ya. Silakan, Pak. Ya, saya punya pengalaman untuk menguji stocking density antara 500, 700 dan 750 dan 1000. Ya. Nah, di sini sebenarnya daya dukung lingkungan dari kolam budidaya itu kan bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan suplai aerasi yang advance gitu ya, yang favorable, sehingga menurut pengalaman saya kondisi DO yang ada di perairan itu di kolam budidaya atau di aquaculture system itu harus minimal 5 ya. Itu satu. Nah, banyak orang berpikir bahwa udang bisa kita jejalkan aja sampai 1000, 2000 begitu ya. Ya. Karena apa? Karena saya oksigennya udah siapkan di 5 ppm minimal. Tapi ternyata fenomena yang terjadi tidak demikian. Walaupun kita bisa menjaga kualitas air ya, crowded effect dari proses budidaya ini mengakibatkan sebenarnya survival rate udang yang kita hasilkan itu jauh di bawah kepadatan atau stocking density yang lebih rendah. Ya. Nah, di sini sekarang kalau kita bicara biomasa, biomasanya bagaimana, Pak?
biomasa di 1000 lebih tinggi daripada biomasa 750 dan lebih tinggi daripada biomasa stocking density 500. Ya, tetapi survival udangnya lebih rendah. Nah, pada saat dihitung analisis ekonominya, nah disinilah itu tidak ketemu begitu, karena dia memiliki survival yang rendah. Nah, suggestion saya, kalau Bapak mau melakukan intensifikasi udang dengan kepadatan yang super intensif ya, walaupun sudah memiliki nano bubbles atau micro bubbles, saya suggest di maksimum 500 dulu. Ya, karena ada kompetisi tidak hanya ke resources dalam bentuk fisika kimia air, dia juga ada kompetisi dalam bentuk space, ada juga kompetisi yang diakibatkan karena behavior udang yang kanibalistik. Jadi begitu. Saya belum berani ngeran sistem saya di atas 500, karena berdasarkan hasil kajian yang saya sudah lakukan dengan sistem yang saya develop, di 400-500 itu memberikan produktivitas yang cukup tinggi, ya, dan memberikan analisis ekonomi yang paling visible. Begitu. Ya, walaupun banyak orang yang menyebutkan bahwa, oh saya akan improve capacity system ini dengan aeration system yang lebih baik, begitu. Ya, mungkin aerasi adalah hanya salah satu faktor. Ya, bahwa udang itu memerlukan banyak komponen lain, begitu. Ya, terus terkait dengan aeration, ya, saya udah bilang, aerasi dengan mikrobubble itu bagus untuk meningkatkan kandungan oksigen, tetapi dia tidak bagus untuk meng-create water movement di dalam culture. Oleh karena itu, lakukan hybrid aeration system, ya, sistem yang memungkinkan air itu memiliki water movement, ya. Nah, jadi ada arus begitu, dan pada saat yang bersamaan di-enrich juga dengan microbubble atau nanobubble yang tujuannya hanya untuk meng-enrich dissolved oxygen level begitu. Jadi itu jawaban dari saya, Pak Intan. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik tentang nanobubble. Ini kalau Mas Cahya di lapangan ini mungkin apakah sudah banyak yang menerapkan teknik penggunaan microbubble atau nanobubble ini di lapangan, Mas? Ya, sejauh yang saya tahu memang nanobubble ini ada beberapa perusahaan yang mengembangkan nanobubble. Tujuannya yaitu salah satunya untuk meningkatkan produktivitas. Tapi perlu kita catat juga bahwa semakin tingginya padat tebar, maka resiko yang kita dapat juga mungkin akan lebih besar juga gitu. Karena udang-udangnya makin padat, kompetisi antar udangnya makin ketat, kebutuhan oksigennya makin banyak juga. Nah, mungkin yang perlu dicatat juga adalah kita harus mengukur DO itu mungkin sehari lebih dari 2 kali, mungkin pagi, siang, dan malam gitu. Kalau memang ingin padat tebarnya hingga 1000 ekor. Ya itu sih. Kalau memang sarannya juga mungkin kurang lebih sama dengan Pak Giri tadi, kita sebaiknya jangan langsung main 1000 padat tebar 1000 ekor gitu. Tapi kita mulai bertahap dulu gitu, dari 500 dulu, 750, 800, baru kemudian ketika memang di 800 berhasil, baru kita naik lagi ke 1000 ekor gitu. Karena di sistem konvensional aja itu pada tebar mungkin 100 aja udah tinggi gitu Pak. Kalau di sistem konvensional itu 100 ekor per meter kubik itu udah tinggi di tambak-tambak konvensional di Indonesia gitu. Apalagi 1000 kan berarti 10 kali lipatnya. Artinya bisa kita bayangkan kebutuhan oksigen dan parameter lainnya yang harus kita kontrol itu harus lebih serius juga gitu dalam budidaya high intensive ini gitu Pak. Baik. Ini saya baru kebayang juga ya. Jadi ketika padat nanti kayak senggol-senggolan kayak preman di jalan gitu, nanti berantem gitu ya. Makanya iya, ada kanibalistik tadi ya. Oke, mudah-mudahan Pak Tommy menjawab ya pertanyaannya, atau Pak Tommy ada tanggapan, silakan. Mumpung pembicaranya masih pada ada. Dan juga ini Pak Intan, stocking density yang tinggi itu juga harus kita concern ke animal welfare ya. Karena ini menjadi isu penting di dalam percaturan produksi aquaculture saat ini. Jadi nanti traceability, apalagi kalau ekspor ya ke depan, saya yakin itu, karena itu bagian dari sertifikasi internasional ya, bahwa
animal itu harus ditreatment dengan baik begitu. Ya, harus dikultur dengan kondisi yang baik, dengan kenyamanan yang baik, kemudian dipanen dengan cara yang baik, dan sampai dibunuh pun sebelum di freeze gitu harus dengan cara yang baik. Jadi memang saya saat ini proses budidaya saya suka banget dengan angka 400-500 itu di super intensif. Saya suka banget. Jadi manageable, culture-nya itu sangat manageable. Kemudian tidak perlu ekstra cost untuk ekstra infrastruktur gitu. Seperti aerasi misalnya, saya bisa pakainya root blower saja gitu. Kadang-kadang ring blower juga bisa saya pakai gitu ya. Jadi memang effortnya tidak terlalu luar biasa ya kalau kita di 400-500 gitu. Tapi produktivitas juga kita bisa hasilkan sekitar 6 kilo up sampai 7 kilo per meter kubik gitu. Kalau memiliki pola pertumbuhan yang normal. Ya. Nah, itu belum skenario partial harvest. Kalau dengan partial harvest, hitungan saya nanti yang di Saudi ini minimal di 8 kilo kita bisa menghasilkan udang. Begitu. Dengan kepadatan 400-500. Per kubik, Pak, itu? Per meter kubik. Wah, mantap gitu. sekali, mantap. Ya, begitulah. Tapi memang membuat teknologi ini bertemu dengan kriteria-kriteria bisnis itu tidak gampang ya. Jadi apalagi untuk di Indonesia begitu ya. Di Indonesia ini seperti yang saya bilang konvensional itu masih menguntungkan. Buat apa orang berpikir ke closed system begitu. Tapi di negara barat sekarang salmon pun ya yang masih bisa diproduksi di open system di fjord di Norway sekarang sudah banyak company menggunakan RAS ya, recirculating aquaculture system ya, untuk memproduksi karena dia memang sudah memasukkan kos lingkungan di dalam kos produksinya. Berarti ya kapan kita seperti itu ya susah. Nah, saya menghasilkan juga tilapia tilapia itu ikan nila ya di Cianjur. Menurut saya kualitasnya luar biasa ya. Kualitasnya luar biasa, tetapi market itu yang mengerti bahwa itu kualitas berbeda dan dia harus willing to pay more gitu. Itu nggak banyak. Di Indonesia mau ikan datang dari mana ya dia yang cari yang paling murah kan begitu. Ya, beda dengan di Amerika Serikat gitu, kalau sistem datang dari RAS ya beberapa US dollar dia lebih mahal per kilo. Ya, karena di samping diproduksinya dengan cara yang bertanggung jawab, dia juga menghasilkan clean product. Nah, ini juga produk yang kita hasilkan dari closed system ya, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah uji metabolomic profile-nya di Jepang, di Osaka. Dia memang memberikan profil metabolomik yang jauh lebih baik dengan udang-udang yang diproduksi di under stressful culture condition di tambak-tambak begitu ya. Jadi dia memiliki profil metabolomik yang mengelompoknya itu berbeda dan beberapa senyawa kimia yang dihindari di medik ya, seperti apa itu kolesterol seperti itu ya, uric acid itu lebih rendah di udang-udang yang dihasilkan dari closed aquaculture system, dan protein kita lebih tinggi 2%. Jadi 2% crude protein ini cukup luar biasa ya, lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang ada di tambak. Nah, itu gambaran dari yang sudah saya develop. Dan di luar, nah sekarang Saudi Arabia ada namanya kota baru akan dikembangkan ya, namanya NEOM kotanya. Saya sangat beruntung udah ada di lokasi ini. Kota ini adalah sustainable city. Jadi sustainable city itu artinya semua aktivitas yang ada di kota itu harus sustainable, harus ramah lingkungan terutama ya. Nah, fasilitas kami yang di Saudi Arabia yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Cahya, udah dikunjungi 2 kali oleh Dewan pimpinan-pimpinan yang akan mengembangkan kota NEOM di Red Sea ini. Dan dia kemungkinan juga akan menggunakan teknologi tertutup ini untuk memproduksi seafoodnya, di kota Sustainable City di NEOM di Saudi Arabia begitu. Jadi memang di kita mungkin perhatian orang tidak terlalu tinggi ya terhadap closed aquaculture system, tapi di luar negeri dan sekarang lately di Saudi Arabia orang udah mulai care. Ya, we produce clean food,
under a very clean culture condition, begitu aja. Jadi tidak mungkin lagi lah ke depan kita bisa rely dengan sistem konvensional begitu. Begitu Pak Intan. Baik Pak, mungkin ini nyambung dengan dari beberapa pernyataan ya. Ada pertanyaan dari Saudari Trisla Warningsih. Saudari Trisla, apakah masih hadir? Apakah mau menyampaikan langsung? Oke, sepertinya ada kendala untuk unmute. Ini saya coba agak terjemahkan pertanyaannya, tapi ini pertanyaannya kurang lebih menarik materi yang diberikan oleh pembicara. Yang ingin ditanyakan bagaimana dengan kelayakan secara ekonomi. Kelayakan ekonomi nih Pak, sistem RAS jika dibandingkan dengan budidaya secara konvensional. Nah mungkin tadi ada environmental cost dan lain-lain yang kalau di skip dulu berapa, tapi kalau di include jadi berapa gitu Pak? Ya, kalau kita bicara dari economic point of view, jelas konvensional masih menang Pak Intan Trisna. Itu yang saya bilang kan, ya very simple, very cheap, ya, sehingga dia masih reliable. Tetapi dalam operasional industri, kita tidak hanya harus mempertimbangkan economic visibility atau economic point of view kan. Kalau konteksnya SDGs, ada komponen yang akan menjadi faktor penghambat perkembangan kita ke depan, yaitu environment. Karena environment ini bukan masalah lingkungan tidak boleh dicemari, bukan. Kalau kita mencemari lingkungan, ini akan ada counter attack atau blunder. Kita membuat blunder kalau main bola. Nanti semua efek ini juga akan kembali tidak hanya ke lingkungannya, tapi juga ke usaha atau industri budidaya kita begitu. Jadi ya kita harus merubah mindset. Kalau hanya ekonomi saja hitungannya, saya sudah sebutkan tadi, orang akan prefer ke konvensional di Indonesia ya. Orang akan prefer ke konvensional karena apa? Dia tidak ada kos apa-apa lagi. Ya, kos lingkungan ya ditanggung oleh lingkungan. Limbah ya dibuang oleh lingkungan. Lingkungan yang suruh melakukan remediasi. Nah, beda approach-nya kalau kita menggunakan closed system ini. Closed system ini memang kita tidak ada discharge, tapi ada implikasi di tingginya relatif lebih tingginya investment cost dan operational cost. Nah, oleh karena itu saya akan mengasih gambaran industrinya di sini sekarang. Karena kita memiliki investment dan operational cost yang lebih tinggi, nanti yang membedakan adalah dimensi sistem. Ya, dimensi sistem untuk mendapatkan BEP. Ya, untuk mendapatkan BEP, break even point. Nah, dalam kasus nila misalnya, ikan nila ya, ikan tilapia. Ini kita menggunakan closed system itu udah pastilah air sedikit kita bisa membudidaya, tidak perlu ada air yang berlimpah. Ya, kita punya kolam-kolam, kemudian kita olah airnya di dalam dengan menggunakan sistem bioflok ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita memiliki investasi yang tinggi. Apa di tingginya? Adalah di aerasi. Ya, di aerasi karena bioflok ini adalah sistem yang sangat heterotrop, perlu oksigen tinggi. Nah, aerasi ini harus ditutupi dengan critical biomass berapa kita harus menghasilkan minimum sehingga BEP. Nah, kalau di kolam-kolam tradisional kita menghasilkan misalnya 3 ton sebulan itu udah cukup, ya udah visible secara ekonomi. Nah, pengalaman saya di Lapia menggunakan closed system yang menggunakan intensifikasi budidaya di mana listrik diperlukan, kemudian kita memerlukan juga pakan yang intensif. Ini harus dihasilkan minimal 40 metrik ton. Nah, itu perbandingannya. 40 metrik ton baru BEP. Jadi kalau ingin profit, berarti industri itu harus menghasilkan lebih besar dari 40 metrik ton per bulan. Nah, itu. Nah, kalau kita udah menghasilkan 100, ya udah kebayang ya. Kalau bisa menghasilkan 100 dengan sistem yang fully control, yang predictable, saya kira itu kalau saya sebagai pengusaha yang memiliki kapital, ya, saya akan beranjak dari sistem konvensional pergi ke sistem yang closed system seperti yang dilakukan oleh teman-teman di luar negeri begitu. Ya, tentunya komoditinya harus ditentukan dulu apa ya. Karena komoditi juga akan menentukan perhitungan-perhitungan ekonomi yang dilakukan dalam melihat visibility. Ya. Nah, kemarin berarti visibility ya. Kalau kita bicara visibility itu kan suatu kegiatan yang dilakukan untuk propose project ya.
Ini definisi saya, mudah-mudahan saya tidak salah. Purpose project. Nah, yang di Cianjur ini sudah bukan purpose project. Dia sudah running. Dan di sini kita sudah menentukan bisnis plan-nya. Bagaimana kita menentukan strategi sehingga goals kita di short term, mid term, long term itu bisa tercapai. Nah, jadi kuncinya satu aja. Bagaimana kita menurunkan HPP, kemudian kita creating market dan tingkatkan produksi atau produktivitas gitu. Nah, PR yang berat di closed system ini adalah setiap detik kita harus melakukan effort, melakukan fine tuning untuk mengefisienkan produksi. Ya, kalau efektif sistem ini sudah efektif. Kalau efisien masih ada windows atau for the future for further improvement of the efficiency of the system. Jadi terus dilakukan, tetapi memang kalau dilihat mana lebih visible saat ini, kalau di exclude lingkungannya ya visible tradisional ya, lebih visible tradisional. Begitu jawabannya, Trisna. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi kalau menguntungkan lebih menguntungkan yang bisa dikontrol ya Pak ya, tetap ya Pak ya? Iya, lebih. Saya udah mengalami ya, lebih. Baik. Tapi memang untuk BEP perlu critical biomass ya? yang lebih tinggi Pak Intan. Gitu. Nah, segera itu terlewati, udah safe gitu. Jadi kalau gampang misalnya mengukurnya. Kalau petani berarti mungkin petani kecil itu nggak bisa sendirian kali ya Pak ya, kalau kayak gitu? Enggak, dia nggak bisa, dia harus diwadahi kelembagaannya. Oke. Dalam satu wadah begitu Pak Intan. Ya, jadi ini harus kalau petani kecil itu nggak mungkin. Ya, di samping kapitalnya yang nggak kuat juga kadang-kadang vision dari farmernya itu penting untuk jadi ini ada kombinasi antara vision, capital, and commitment. Ya, saya yang di Cianjur itu hampir 8 tahun. Ya, hampir 8 tahun Pak Intan. Tiap minggu pergi ke Cianjur dan sekarang sudah jalan. Ya, dan sekarang sudah jalan. Kemarin kehantam sama COVID, kerasa sekali ya, kita kadang-kadang sebulan 40 ton ikan tidak terjual ya, kalau dikasih kali di 30.000 berapa Pak Intan? Ya mahal 1,2 ya. 1,2 M tertahan terus ini selama PPKM begitu. Ya, kita harus mengatur strategi produksi lagi. Begitu. Dan untuk aplikasi teknologi ini Bapak Ibu sekalian ya, pengalaman saya pribadi perlu disupport oleh kemampuan manajerial yang mumpuni dari partner kita. Jadi saya sebagai scientist, sebagai practitioner itu harus disupport sama kemampuan manajerial yang kuat dan juga kemampuan kapital perusahaan yang cukup baik begitu. Karena tidak gampang mengimplementasikan teknologi ini, tapi pada saat ini sudah jalan, kita bisa memproduksi sepanjang tahun dengan produksi yang relatif stabil. Ya, sekarang untuk tilapia kita sudah bisa menghasilkan range antara 35 sampai 45 kg per meter kubik dalam 90 hari. Jadi lebih gila lagi nih, tidak 3-4 kilo gitu. Jadi 35 kilo itu udah kita bisa dapatkan. Baik. Gitu, nah ini Tristan. mungkin ya saya agak geser ke Mas Cahya nih. Mungkin tadi kan sebenarnya kalau dari segi ilmiah dan segi ini sudah terbukti ya bahwa ini bisa dihasilkan. Tapi di lapangan ini kira-kira Mas Cahya mungkin sudah berinteraksi dengan para pelaku di lapangan, udah cukup banyak interaksi ini. Kira-kira tanggapan dari para petani ikan ini gimana? Kenapa mereka kemudian tidak mengadopsi? Apakah karena mereka tidak tahu atau mungkin mereka enggan? Ini apa nih Mas? Kira-kira kalau boleh cerita. Ya, sepengalaman saya beberapa petani agak apa ya, kalau bisa dibilang agak melihat-lihat dulu gitu teknologi ini, karena memang modal yang diperlukan cukup besar dibandingkan dengan yang biasa mereka kerjakan atau lakukan. Petani-petani pada umumnya dengan modal terbatas yang bisa dilakukan hanya dengan sistem konvensional. Nah, tapi saya juga melihat transisi saat ini ada semacam pergeseran Pak ya, semacam pergeseran dari
sistem konvensional mulai ke sistem yang lebih intensif gitu. Beberapa petani juga sudah memiliki kesadaran gitu akan pentingnya keberlanjutan, khususnya dalam membuang limbahnya begitu, membuang limbahnya supaya nggak langsung ke laut, tetapi diolah dulu di kolam penampungan gitu Pak, ditampung dulu, kemudian ditambahkan dengan misalnya ada tanaman-tanaman seperti mangrove itu untuk menyerap materi-materi organik dan juga nutrisi yang hasil dari limbah budidaya, sehingga beberapa petani juga ada yang sudah beranjak ke sistem intensif atau sistem yang lebih berkelanjutan lah. Itu sih Pak kurang lebih. Oke. Apakah saya kurang tahu, saya kurang paham dengan petani-petani ikan ya. Tapi kalau di lapangan itu petani ikan itu umurnya kira-kira berapa ya? Yang kalau petani perkebunan itu biasanya kan sudah sepuh-sepuh gitu ya. Udah berumur, nah, belum banyak yang muda. Kalau di perikanan ini kisarannya seperti apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Kurang lebih sama Pak, seperti pertanian pada umumnya. Di para petani ikan atau petambak atau pembudidaya ikan juga saat ini memang dominasinya yang udah pada senior-senior ya, yang usianya udah 30 tahun ke atas gitu. Tapi kan sekarang ada beberapa program yang terutama yang di Jawa Barat ini, beberapa program yang memang meningkatkan jumlah petani milenials gitu. Ya harapannya sih bisa generasi milenials ini bisa menjadi penerus gitu di kedepannya, yang membawa arah perikanan ini menjadi lebih berkelanjutan gitu dibanding dengan yang sudah dilakukan oleh para orang-orang yang sudah lebih senior dari kita saat ini gitu. Ya, mudah-mudahan ya. Ini banyak sekali. Memang perlu ada perubahan paradigma dan perubahan kultur yang sepertinya memang perlu juga ada penerusan dari generasi selanjutnya ya. Betul. Untuk saat ini sendiri memang banyaknya yang udah 40 tahun, 30 tahun ke atas lah. Ya, itu berarti saya termasuk kategori itu Cah ya. Saya udah di atas 40 nih. Oh iya Pak. Oke. Baik. Silakan Bapak Ibu hadirin, barangkali ada yang mau bertanya, ini silakan raise hand, itu bisa ada raise hand, atau bila mana berkendala bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan, ini karena sesi seperti ini saya rasa jarang ya untuk menanyakan beberapa hal umum maupun teknis ya, bisa ditanyakan di sini karena praktisinya adalah pembicara kita, narasumber kita ini adalah orang yang memang para ahlinya gitu ya. Silakan. Pak Intan. Silakan Pak. Ya, ini informasi juga buat Bapak Ibu sekalian ya, bahwa untuk budidaya closed system ini tidak harus ras ya. Kita bisa menggunakan, kita di SITH mengembangkan approach baru ya, seperti yang saya tadi bilang, menggunakan bioflok. Ya, bioflok ini sistem yang sangat simpel, tetapi memang dalam aplikasinya kita memerlukan komponen mikroba ya, yang kita harus tahu fungsinya seperti apa. Kita udah coba dengan penelitian di bioflok ini 2,5 kilo, 3 kilo itu bisa dihasilkan. Jadi kita memang tidak tinggi ya produktivitasnya dengan bioflok, tetapi kalau kita punya keterbatasan di modal gitu ya, di keputusan modal, dan kemudian lokasi kita jauh dari laut gitu, dan kalau ingin melakukan urban farming ya lakukan dengan bioflok. Kemudian bagaimana mengenai air laut Pak? Air laut, udang ini adalah sangat toleran terhadap kadar garam. Jadi kalau kita agak jauh dari laut, kita bisa turunkan salinitasnya dengan mengencerkan air laut itu ya. Cahya sudah pernah melakukan itu di 5 PPT ya Cahya ya. Ya betul. Jadi di 5 PPT di Bandung, di kota Bandung, Cahya sudah menghasilkan udang laut siklus 2-3 siklus ya. Cahya. Lebih Pak, 6 siklus. Oh, wah, 6 siklus, saya taunya 3 siklus. Berarti nggak bilang-bilang Pak. 6 siklus di daerah Babakan Jeruk. Ya, di Pasteur.
Waktu itu Pasar datangin itu air laut dari Garut, Pak. dari Garut, kemudian kita turunkan ya Cahya ya. Ya. Kita turunkan dan berapa produktivitasnya di sana? Yang tertinggi? Produktivitas kita sampai 3,5 Pak kilogram per meter. Kita bisa lakukan itu. Jadi sebenarnya sangat visible lah ya. Makanya tapi yang dipilih harus udang gitu. Yang dipilih harus komoditasnya udang karena udang lumayan memiliki nilai ekonomi tinggi. Demikian juga udang ya. Walaupun kita bisa menghasilkan udang di tengah kota, tapi orang berpikir, wah produksi kamu berapa sih gitu ya. Nah itu selalu menjadi apa namanya faktor pembanding ya. Karena sistem kita yang 300 meter persegi misalnya dibandingkan dengan produksi tambak dia yang 3.000 meter persegi ya kalau produksi dibandingkan jelas closed system ini akan kalah, tapi kalau produktivitas dan keberlanjutannya ya future-nya itu ya sekarang ini harus memakai closed system. Oke. Kalau bener Pak nanya ini, kalau misalnya kemudian dari segi penjualan dan penggunaan di pasar gitu, kira-kira berapa, saya kurang paham soalnya, udang yang tadi dihasilkan di Bandung itu kalau saya beli berapa, dan kalau udang yang ternyata didatangkan dari Garut sendiri itu berapa ya per kilonya misalnya? Nah, Cahya yang bisa jawab ini. Cahya silakan. Gimana Cahya? Kira-kira gimana nih? Waktu itu saya jual udang di Bandung itu bisa sampai 105.000 Pak per kilo di Bandung karena udangnya masih hidup gitu, masih fresh. Oke. Kalau yang dari Garut berarti dia udah. Kalau yang dari desa-desa atau dari Indramayu, dari Garut termasuk juga itu harga terakhir saya cek itu 52.000 Pak. Tapi itu kan harga di petani, belum. Nanti ya dari petani biasanya ada kan ke tengkulak atau ke penjual lagi lah ya, ke penjual di pasar, ke distributor gitu. Ya itu ada biaya kos operasional lagi biasanya. Ya sampai di pasar mungkin bisa sampai 60.000. Tapi ya itu kondisinya kan, ya kondisinya kualitasnya juga beda Pak. Kalau yang di tambak-tambak tradisional itu memang udangnya agak coklat. Kalau dari kualitas dan juga kan udah nggak fresh ya Pak ya, karena udah lewat di perjalanan mungkin bisa lebih dari 3 jam itu udangnya udah ada perubahan warna dan segala macamnya. Dan memang kelebihan yang saya waktu di Bandung, di kultur di Bandung itu memang lebih dekat ke customernya. Jadi bahkan customernya datang langsung ke kolam gitu untuk mengambil udang yang hidup itu tersebut. Oke. Bahkan kalau yang saya tahu, kalau saya beli dari tukang sayur ya, udangnya kan udah agak-agak bau gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak beruntung itu udah agak-agak licin dan ya gitu ya. Kalau menurut orang mikrobiologi itu tuh terkontaminasi lah. Itu ya, betul benar gitu. Ya, kemarin juga udang kita dicek Pak oleh orang yang pakar udang lah ya, yang untuk asesmen kualitasnya. Hanya dibiarkan 1 hari udangnya. Ini buat apa ya dibiarkan udangnya 1 hari begitu ya, Pak Intan? Besoknya dia hanya cium, Pak. Dia hanya pakai penciuman aja bilang bahwa udang kamu dibudidaya dengan cara yang bersih dan cara yang kotor begitu. Itu aja. Dari baunya itu masih fresh, aman udah. Jadi udang kita sehari itu masih ini ya Cahya ya, masih fresh gitu kalau kita. Ya. Karena airnya jernih, Pak. Pak Intan. Oke, jadi ini beda banget ya. Jadi dalam artian kalau produk itu bukan produk yang sama kalau gitu ya. Ini ada produk produk premium dan produk umum gitu ya. Iya, bukan Pak. Kita udah analisis metabolomik ternyata benar juga. Dia produknya memang beda. Beda sekali. Ya, antara closed system dengan open system. Ya, beda. Baik. Sangat menarik. Ya. Nah, di tilapia, Pak Intan, tilapia ya kemarin kami melakukan analisis heavy metals, analisis logam berat ya, terhadap merkuri dan kadmium, Pak. Tidak didetektif, Pak, dari tilapia yang dihasilkan di Cianjur dengan sistem tertutup. Oke. Karena memang karena tidak ada sumber logam berat yang datang dari lingkungan ya? Ya, terlalu banyak dan kemungkinan juga ada hypothetical finding ya Pak Intan.
bahwa vlog yang terdiri dari agregat mikroorganisme dan juga matrik organic matter itu bisa mengabsorb toksin, bisa mengabsorb heavy metals gitu. Nah, itu juga kelebihan sistem bioflok. Jadi dia memiliki ability untuk detoksifikasi, even degrading toksin atau mengabsorb ini semua heavy metal. Nah, ini yang kita akan buktikan di skala lab nanti assessment-nya. Karena ternyata tidak dideteksi itu di hasil pengukuran lab terakhir kita gitu. Jadi itu kabar baik yang baru saya terima minggu lalu begitu. Saya analisis itu di Sarasvanti di Bogor. Ya, ya. Oke. Wah, menarik sekali nih. Jadi tidak hanya produktivitasnya yang tinggi, tapi juga menghasilkan produk yang kualitasnya mungkin premium ya, di atas. Iya, premium. Ya. Saya kira Baik. begitu. Dan sekarang kita sedang memfasilitasi untuk ekspor market yang tilapia ini. Ya, udah Gimana ada tuh, Pak? pembicaraan ke Timur Tengah. Ya. Baik. Sedang Ya. Karena sudah terbukti kualitas, tentunya pasar akan lebih percaya gitu ya. Ya. Dan tahun depan kita rencanakan untuk ini akreditasi internasional. Akreditasi internasional apa, Pak? Ini sertifikasi. Kalau kemarin saya baru akreditasi internasional sekolahan, tapi ini beda ya. Sertifikasi. Oke. Oke, sertifikasi. Ya, biar kalau kita ekspor ke negara-negara Amerika, ke Eropa itu nggak ada masalah karena kita udah certified. Oh, karena sistemnya sudah certified, produknya include gitu ya, Pak? Include. Nah, itu penting kalau mau ekspor market. Baik. Jadi udah sampai sejauh itu, Pak, karena kita punya premium produk, berarti kita punya confidence ya untuk membawa produk ini pergi lebih jauh memasuki pasar global begitu. Nah, ini menarik sekali. Jadi sebenarnya banyak sekali teknologi baru yang sebenarnya belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, yang notabene sebenarnya adalah para pelaku industri perikanan gitu ya, khususnya. Ya, semoga teknologi-teknologi yang sebenarnya sudah dikembangkan ini semakin banyak diadopsi, yang bukan saja akan menghasilkan produk yang kualitas bagus, menghasilkan benefit ekonomi yang tinggi, tapi juga secara lingkungan itu dampak lingkungannya relatif atau jauh lebih rendah atau bahkan tidak ada sekali. Kita bisa membantu remediasi lingkungan bahkan gitu ya. Gitu. Jadi ini sangat-sangat menarik, sangat prospektif, promising, dan saya pikir ini perlu kita dorong gitu. Nah, ini mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit, barangkali masih ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, ada kritik dan saran dari atau apa gitu. Ada yang ingin minta dikunjungi oleh Pak Gede dan Cahya untuk diajari. Ini mangga silakan. Bagi yang tertarik bisa raise hand atau juga bisa menuliskan pertanyaannya atau sarannya di kolom chat. Ini Pak Gede, tadi saya baru dengar apa udang dan tilapia. Pertanyaan saya sih dari tadi sebenarnya di benak saya adalah apakah ada produk aquaculture lain? Kalau tanaman, sayuran dan bla 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 gitu ya. Banyak gitu yang muncul di otak saya, tapi kok aquaculture nih apa, Pak? Gitu, selain tadi saya baru dengar tilapia dan udang. Ya, yang kita explore di closed system itu tilapia dan udang, Pak, so far. Karena dua komoditi ini memiliki bukan potensi lagi ya, memiliki segmen pasar yang udah clear gitu. Ya, dan juga pricing yang luar biasa. Dan dibandingkan dengan komoditi lain ya, ini apa namanya, tilapia ini paling stabil harganya, Pak Intan, dan juga marketnya itu lebih luas ya. Jawa Barat aja misalnya, itu hampir semua restoran Sunda itu memerlukan ya. Nah, produksi kita yang di Cianjur itu untuk Cianjur dan Sukabumi aja habis itu, Pak, 60-70 ton. Jadi belum pergi ke mana-mana begitu. Karena kita enak ikannya ini, di kulkas saya masih ada nih, kalau mau bisa saya kirim.
yang nila kan belum pernah makan nila yang 400 gram kan, gitu. Enak banget. Jadi hanya dengan sistem close bisa begitu. Jadi itu dua, Pak. Nah, komoditi lain sebenarnya prinsipnya kan karena air kita jaga dengan baik ya. Kita bisa, tapi kalau gurami kenapa orang nggak tertarik? Karena growth rate-nya sangat Rendah ya. rendah, Pak. Jadi orang tidak mau. Nah, kalau nila kan 9 bulan, 90 hari 90. udah luar biasa. Kalau udang 70 hari sampai 70 hari sampai ke 100 hari itu udah jadi duit gitu, Pak. Ya. Oh, nih Pak, Oke. ada pertanyaan nih Pak dari Pak Bolo, pertanyaan lanjutan nih dari Pak Bolo, saya bacakan saja ya. Kriteria premium untuk sertifikasi produk aquaculture itu ada apa saja, Pak? Mungkin barangkali Pak Gede atau Mas Cahya tahu. Untuk sertifikasi produk aquaculture, Pak. Jadi kira-kira biasanya apa saja yang disertifikasi? Jadi produknya bukan disertifikasi, Pak Intan. Yang saya sertifikasi ini adalah operasionalnya. Ya, di mana di dalamnya ada hal-hal nanti yang menyangkut bagaimana produk itu dihasilkan begitu. Ya, Pak ya. Nah, termasuk pengolahan limbah, kemudian penggunaan kimia, semua ditanya itu. Nah, kalau dari aspek biologinya adalah, nah ini juga bagaimana sosialnya, apakah dapat izin membangun, itu semua ini akan dilihat itu. Semua aspek legal, semua aspek lingkungan, dan juga aspek biologinya begini, salah satunya ini, Pak Intan. Kita dapetin indukan dari mana? Jadi dari origin of our broodstock, indukan itu ditanya. Nah, kita dapatkan bibit dari hatchery mana, sudah tersertifikasi nggak? Jadi begitu. Semua begitu, sehingga produk kita sekaligus kalau semua udah disertifikasi, produk kita bisa memasuki pasar ekspor. Jadi ada suatu kriteria yang berbeda. Jadi di aquaculture ini ada dua. Kalau nggak ASC, dia BAP. Ya, jadi ada dua badan akreditasi kalau ingin memasuki pasar Eropa dan Amerika. Jadi masing-masing punya kriteria begitu. Dan untuk ini kita memanggil konsultan, Pak Intan. Kita tidak mau menyiapkan sendiri ya. Jadi konsultan yang akan mereview dokumen-dokumen yang kita perlukan. Jadi bukan ikannya yang diakreditasi, tetapi proses produksi, di mana di dalamnya ada komponen biologi ikannya begitu, Pak. Ya, jadi kalau premium produk aquaculture ya kita harus lengkapi sendiri, ya, dengan menganalisis proximate yang lengkap terkait dengan produk yang kita hasilkan. Jadi kayak nutrition facts yang ada di makanan-makanan begitu ya. Oke. Begitu, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Asrul Iman, Pak. Pak Gede, ini apakah sertifikasi ini inisiatif SITH saja atau dengan semua pihak terkait, misalnya Kementerian KKP dan lain-lain sehingga berlaku nasional? Ini ya, sebenarnya sertifikasi ini bukan SITH ya. Ini di industri. Saya bicara di industri, proses produksi yang sudah diadopsi di industri. Nah, nasional juga ada yang dikeluarkan oleh KKP, Pak Intan, Pak Asrul ya. Untuk nasional cukup. Kita dengan KKP sudah cara berbudidaya ikan yang baik, apa namanya itu, atau aquaculture yang baik itu ada. Tapi kalau kita ingin masuk pasar ekspor, nah ini baru sertifikasinya harus internasional. Dan di Indonesia udah banyak industri aquaculture tersertifikasi BAP, Pak. Okay. Karena kita kan nomor 2 di dunia penghasil produk aquaculture, dan udang kita 5 besar ya di dunia. Jadi udang dunia itu 30% dari Indonesia hasilnya. Jadi memang sertifikasi ini keharusan. Kalau nggak bisa begitu. Nggak akan bisa bersaing secara internasional. Nggak bisa. Ya. Ya kalau konvensional aja dapat sertifikasi, apalagi sistem close begitu. Kita kemarin melengkapi yang di Saudi sertifikasinya. Oh, tinggal nyontreng-nyontreng aja. Tidak ada limbah, tidak ada apa gitu kan. Kalau yang lain aja kan masih pakai konvensional, ada air buangan, itu dapat sertifikasi, apalagi kita yang totally closed system begitu. Lebih gampang dari aspek lingkungan. Oke. Oke, Pak. Sip. Ini sepertinya waktunya kita on time. Ini
1 menit lagi kita masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih Pak Gede dan Mas Cahya atas segala ilmunya yang sudah tadi disampaikan. Berikutnya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Gede dan Mas Cahya itu bisa berjalan lancar dan bisa dikembangkan terus gitu, dan sehingga semakin banyak orang yang mau mengadopsi gitu ya teknologi ini, karena teknologi ini ya namanya teknologi ada baik buruknya, tapi teknologi ini terbukti kita bisa selain menghasilkan produk yang baik, produktivitas tinggi, tapi juga bisa membantu untuk menjaga lingkungan, bahkan meremediasi lingkungan gitu ya. Ya ini suatu teknologi yang menurut saya juga sebagai Indonesia sebagai salah satu produsen produk aquaculture yang utama, ini harusnya sudah mengarah ke sini. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Gede dan Mas Cahya atas Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Semoga tetap sehat dan semoga bisa secepatnya ketemu langsung ini. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, jadi dan rekan-rekan semuanya, teman-teman sekalian, jadi kita sudah mengikuti mengikuti rangkaian acara tadi di sesi 2-4 ini yang khususnya kita tadi sudah membahas tentang aquaculture. Kita sudah mendengarkan paparan dari Prof. Gede Swantika yang bercerita tentang teknologi yang beliau kembangkan dan terapkan di industri aquaculture. Sudah coba di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di luar negeri tadi ya, di Middle East ya, di gurun, bahkan gurun yang tidak ada airnya, ya sedikit airnya, tapi kemudian bisa menghasilkan di tengah gurun menghasilkan udang. Ya, bahkan teknologinya juga sudah dipakai untuk menghasilkan udang di Kota Bandung yang notabene adalah kota pegunungan. Ya, kemudian juga tadi Mas Cahya juga sudah bercerita juga tentang bagaimana hal ini diaplikasikan di berbagai daerah, karena Mas Cahya inilah yang kemudian lebih banyak berinteraksi dan juga menjalankan menerapkan teknologi ini di lapangan, gitu ya. Dan dari tadi yang sudah dipaparkan, teknologi ini sangat menjanjikan. Tentu ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, tapi keuntungannya sangat besar karena selain produktivitasnya tinggi, menghasilkan produk yang sangat baik atau premium, sehat, menyehatkan, tapi juga cost lingkungan itu kita bisa tekan, sehingga bahkan dia bisa membantu untuk meremediasi lingkungan. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya rangkumkan dalam waktu pendek ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak kepada Prof. Gede Swantika dan juga Mas Cahya. Terima kasih banyak atas semua sharing ilmunya. Semoga teknologi ini semakin berkembang dan semakin diadopsi oleh masyarakat Indonesia sehingga kita benar-benar menjadi rajanya aquaculture. Demikian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada panitia dan juga rekan-rekan di sini yang terlibat, yang mendengarkan dari tadi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita terapkan selanjutnya. Dan semoga juga teman-teman tetap sehat dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa ketemu secara langsung. Sekian, selamat sore dari Bandung. Saya dari Padalarang, Pak Gede dari Bandung, dan Mas Cahya dari Cimahi. Ya, betul. Kami ucapkan terima kasih, semoga semuanya tetap sehat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya.